Dia ikut temannya, jadi temannya ini sudah biasa datang ke panti asuhan anak yatim untuk mengantarkan bantuan. Pengusaha ini ikut dengan temannya. Di panti asuhan tersebut sang pengusaha melihat bagaimana temannya memberikan bantuan kepada anak-anak yatim. Bertemu dengan kiai di situ. Selesai acara tersebut, pada saat mereka pamit, sang pengusaha ini bilang sama Pak Kiai, "Pak Kiai, tolong doain saya. Kalau saya menang tender, ntar saya mau nyumbang buat anak yatim." Apa kata Kiai? "Lah, baru kali ini saya dapetin orang Fatihahnya beda." Pengusaha gak enak hati, dia bilang, "Maksud Pak Kiai gimana? Coba baca Al-Fatihah." Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Kiai, stop. Kirain Fatihahnya beda, gak taunya sama. Ini pengusaha masih belum ngerti, dia bingung. "Maaf Pak Kiai, maksudnya gimana?" Kata Kiai, di ayat itu kan dikatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu, baru minta tolong sama Allah. Kalau mau juga nyumbang dulu, baru minta menang tender. Ini pengusaha merenung sampai ke rumah. Bener juga yang kata Kiai. Dia telepon Pak Kiai minta nomor rekeningnya deh. Kirain Fatihahnya beda. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali bahwa lebih loh. Bapak Ibu singkat ini berkaitan dengan manfaat syukur. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali bahwa syukur itu sebenarnya buat diri kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Luqman, "Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi." Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur buat dirinya sendiri. Apa manfaatnya? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, manfaatnya secara jasmani, rohani, dan kehidupan bermasyarakat. Orang yang bersyukur, jasmaninya ini sehat, selalu dia berpikiran positif, rohaninya juga sehat. Begitu juga orang yang bersyukur, dalam bergaul itu enak. Di sini ada penelitian dari seorang pakar psikolog mengatakan beda dengan orang yang nggak bersyukur. Sedikit-sedikit mengeluh. Kalau sudah mengeluh itu kan batin. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya kira demikian. Jazakumullah khairan. Nanti akan kita perdalam dalam tanya jawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan kepada peserta Dewan yang telah menyampaikan materinya pada hari ini. Insya Allah sekarang kita akan melanjutkan sesi tanya jawab. Waktu kira-kira 20 menit. Pada para peserta yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, Pak Urusnya dari Jakarta. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita mendapat musibah atau mendapatkan suatu nikmat, secara otomatisnya kan ketika mendapat musibah kita bersabar, ketika mendapat nikmat kita bersyukur gitu. Namun bagi seorang mukmin kan hal itu adalah sama gitu. Dalam artian entah itu
musibah, entah itu nikmat adalah baik gitu bagi seorang mukmin. Ketika kita mendapat musibah, terkadang dalam musibah itu sendiri ada bentuk kesyukuran gitu. Yang ingin saya tanyakan, adakah keutamaan gitu dalam artian, oh ini lebih baik ini bersyukur dia memiliki nilai lebih gitu, ataukah oh ini lebih baik bersabar dia pun memiliki nilai lebih gitu, ataukah bagaimana gitu? Karena terkadang orang yang dapat musibah pun ketika istilahnya ditafakuri, oh ternyata ini merupakan satu nikmat, bersyukur gitu. Jadi terkadang musibah itu malah meningkatkan kesyukuran gitu, atau malah ini kesabaran, bahkan kenikmatan itu malah istilahnya meningkatkan kesabaran pula gitu, dalam artian untuk tidak berlebihan gitu. Ini ada keutamaan tersendiri ataukah tidak menjadi masalah gitu. Itu sama saja, tinggal bagaimana kita menyikapinya seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika dari Ostak. Yang ingin saya tanyakan, tadi ada penjelasannya syukur itu bentuknya salah satunya tidak mengeluh ya. Nah kalau misalnya kita kan sakit, misalnya sakit perut, terus kayak misalnya mengeluh gitu, aduh sakit, kayak apa sih? Kayak merintih kesakitan gitu, itu termasuk mengeluh karena tidak bersyukur atau bagaimana? Tapi kalau misalnya nggak kayak gitu kan nggak tahan juga sakitnya gitu. Jadi itu sebenarnya mengeluh ya. masih berfungsi. Banyak jalan. Satu pertanyaan lagi biar segera. Ya silakan. Saya menanyakan tentang hubungan antara bersyukur dan niat dalam melakukan syukur tersebut. Namanya misalnya ada seseorang dia menerima pemberian dari orang lain, kemudian dia memberikan sesuatu bagi dirinya, tapi dengan niat itu niatnya menyediakan orang yang berbeda. Jadi kan niat itu kan dinilai oleh Allah berdasarkan sampai seberapa niat kita menyambut pada Allah. Jadi kalau misalnya niatnya hanya sebatas ke orang yang sebenarnya itu cukup. Bagaimana cara kita bersyukur dengan sebaik-baiknya, menyelaraskan niat dengan syukur. Ya, sebelum dijawab dari sana, saya ada sedikit pengumuman. Insya Allah nanti dalam surprise akan ada hadiah berupa buku, yang salah satu buku adalah karangan dari Ustaz Agustiawan berjudul Obrolan dari Taman Surga, dan buku yang lain adalah buku Kedokteran Islam yang Ustaz juga menjadi salah satu kontributor di dalam buku tersebut. Saya persilakan Pak Ustaz bisa menjawab 3 pertanyaan dari Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu yang rahmati Allah, syukur dengan sabar itu bagaikan dua mata ataupun dua sisi pada mata uang. Masing-masing memiliki irisan. Bersyukur atas musibah, itulah yang disebut dengan sabar, Mbak. Jadi ketika terjadi musibah dan kita bersyukur dalam artian, ya Allah, padahal mungkin bisa terjadi yang lebih buruk ya. Bersyukur atas musibah, itulah sabar. Bersabar atas syukur atas nikmat yang Allah berikan,
dengan tidak kita gunakan untuk maksiat, itu artinya bersabar karena menahan dorongan hati kita. Coba orang yang diberikan karunia oleh Allah harta, orang yang Allah berikan karunia kepadanya kepandaian dan lain sebagainya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka akan muncul bagaimana dorongan-dorongan tidak baik. Maka pada saat dia mampu untuk bersyukur, itu sebenarnya adalah dia bersabar atas dorongan dari nafsu dia. Jadi syukur dengan sabar itu memiliki irisan. Bisa dipahami? Syukur terhadap musibah, itulah yang sering kita katakan sabar. Bersabar atas nikmat artinya sabar tidak kita gunakan nikmat itu untuk maksiat. Bersabar atas nikmat untuk tidak kita gunakan untuk hal yang lalai. Maka itulah syukur yang sesungguhnya. Bisa dipahami? Jadi dia bagaikan dua sisi pada sebuah mata uang. Masing-masing memiliki irisan. Coba deh Bapak Ibu yang maaf Allah lapangkan rezekinya. Itu kan dorongan dalam jiwa kita itu begitu banyak. Awalnya pengen rumah gede, dikasih rumah besar, kemudian mikir ini rumah kayaknya kosong benar Pak, pengen beli kursi. Ini kursi baru, masa lampu kristalnya nggak ganti Pak? Terus ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bersabar atas nikmat itulah syukur. Jadi kembali bahwa kalau ditanya mana yang lebih baik antara ini, maka Mbak yang dirahmati Allah, kembali bahwa musibah dengan syukur itu dia beririsan. Dia beririsan. Dan bukan saja harta, tadi saya katakan kepandaian, ketampanan dan kecantikan, itu ada bagaimana dorongan dalam diri untuk sombong, bagaimana ada dalam diri untuk dipuji. Ketika sabar atas nikmat, itulah kita bersyukur. Apakah setelah kita kemudian dapat PhD, apakah kemudian kita dapat doktor, akankah kita sombong ataukah tidak? Ternyata Masya Allah, semakin kita kuliah, semakin kita ngambil kuliah lebih tinggi, itu sebenarnya semakin kecil yang kita ketahui. Kalau dokter itu, kalau nggak salah, tadinya dokter umum, spesialis, ada subspesialis lagi. Jadi cuma sedikit dari ilmu Allah yang dia ketahui. Nggak patut manusia itu sombong. Saya S1 jurusan hadis. Pas spesialis itu ngambil fikih hadis, gimana cara memahami hadis. Nah materi ini yang diminta di Hiroshima nanti. Bagaimana cara kita memahami hadis. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, nggak patut manusia itu sombong. Jadi bersabar atas nikmat yang Allah beri, itulah syukur. Karena pada saat seorang hamba itu mendapatkan nikmat, pada saat seorang hamba itu punya nikmat, dorongan hawa nafsu, syaitan itu sebenarnya mengajak kita untuk melakukan hal yang sia-sia atau untuk melakukan hal yang tidak dibolehkan oleh Allah. Maka pada saat kita bersabar untuk tidak mengikuti dorongan itu, itulah yang disebut dengan syukur. Yang kedua, kan tadi katanya syukur nggak ngeluh. Gimana kalau sakit perut kemudian mules? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang dimaksud dengan mengeluh ini adalah tidak menerima. Bukan berarti kemudian menyatakan. Kita sakit perut, datang ke dokter Haryo, kata dokter, apa yang dirasa? Ntar saya kalau ngomong dia ngapain nggak syukur. Enggak, itu beda. Ya. Yang dimaksud dengan mengeluh ini adalah nggak nerima. Saya lupa tahunnya kalau nggak salah tahun 2010. Ketika saya ke Australia, jadi saya cukup sering kalau ke Australia. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada suami istri datang kepada saya. Dia bilang, Ustaz, boleh nggak kalau ketemu dengan anak saya? Saya bilang boleh, saya senang sekali. Jadi saya memposisikan diri. Kalau diundang sebagai imam, saya memposisikan diri bukan cuma imam masjid,
Tapi yang namanya imam itu menjadi rujukan, bisa menyelesaikan atau paling tidak berbagi dengan masalah umat. Kata kedua ibu bapak ini, dia bilang kalau Ustadz setuju, nanti saya akan buatkan appointment. Dia bilang hebat bener nih anaknya. Mau ketemu aja harus buat appointment. Ternyata kata orang tuanya, mohon maaf Pak Ustadz, soalnya anak saya dalam penjara di Australia. Saya bilang kenapa sebabnya? Ternyata anaknya ini suka dengan seorang gadis. Gadis ini pun sebenarnya suka. Tapi gadis ini orang Indonesia juga, ya. Cuma mereka gadis ini dan anak ini sudah lahir dan grow up-nya di Australia. Gadis ini tinggal sama bibiknya dan bibiknya nggak setuju. Anak muda merasa dihalangi, makin tertantang. Ya. Dia kalau datang ke rumah sang gadis tersebut itu lompat, kan di sana memang pagarnya nggak tinggi-tinggi. Jadi pokoknya masuk saja. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, masuk ke daerah private tanpa izin itu kan bisa dilaporkan ke polisi. Telepon polisi. Tapi karena hanya begitu saja dikasih peringatan. Lambat laun sang anak bujang ini dia merasa, wah, kayaknya beneran nih gak bakalan dapat itu gadis. Nah, anak ini kemudian berpikir untuk mencederai anak perempuan tadi. Mirip kalau dulu masih ada yang sempat main layang-layang. Kalau layang-layang putus, yang ngejar tuh kan banyak. Kalau kira-kira gak bakalan dapat, jadinya gimana? Kalau kita gak bakalan dapat, orang juga gak dapat. Diapain? Dibanyak-banyak ya kan? Biar gak dapat. Jadi laki-laki ini juga berpikir, kalau saya gak dapat itu gadis, yang lain juga mesti gak dapat. Mulai dia berpikir mencederai fisik kepada sang gadis itu. Maka kemudian karena mencederai fisik, masuklah penjara. Lalu kenapa saya diminta untuk datang ke penjara menemui anaknya? Karena anaknya ini teriak-teriak. Kenapa sih Allah gak adil? Kenapa saya gak menikah dengan perempuan itu? Ini yang disebut dengan mengeluh. Padahal Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim. Tadi saya katakan pasti ada hikmah di sebalik itu. Jadi kembali bahwa yang disebut dengan mengeluh ini adalah tidak menerima, bukan kemudian mengungkapkan apa yang kita rasa. Kalau memang sakit gitu kan, itu bukan termasuk mengeluh yang bertentangan dengan syukur Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, apa hubungannya antara syukur dengan niat? Ya. Pada saat kita bersyukur, pada saat kita berterima kasih, terkadang kan kita memberi seseorang. Nah, sedangkan niat itu, ini kalau masalah saya tangkap, sedangkan niat itu kan sejauh mana kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, hadis pertama dalam kitab Arba'in Nawawi, ada yang hafal? Hadis dari Umar bin Khattab, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Biasanya apa? Cuma ini doang. Hanya saja amal itu tergantung daripada niat. Teks ini menjelaskan kepada kita bahwa niat itu akan menjadi pembeda antara kebiasaan dengan ibadah. Kita kerja, kalau dia rutinitas, ya dia menjadi rutinitas. Tapi kalau kita kerja, niat kita mencari rezeki yang halal buat istri dan anak, maka dia bisa menjadi ibadah. Jadi niat dia membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Kalimat yang kedua kata Nabi SAW adalah wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang tergantung dari apa yang dia niatkan. Kalau kita merenung, kalimat kedua ini hampir mirip. Ya enggak? Kalimat pertama, setiap amal tergantung dari niat. Kalimat kedua, dan setiap orang tergantung dari apa yang dia niatkan. Ternyata para ulama hadis mengatakan, kalau yang pertama itu penekanannya adalah kita mesti memasang niat,
agar rutinitas kita bisa bernilai ibadah. Pada kalimat kedua, Nabi SAW memberikan suatu pelajaran. Kadang ada orang yang memiliki niat dalam aktivitasnya, tapi ada orang yang memiliki niat lebih berkualitas. Contoh, dulu kakak kelas saya di Al-Azhar, dia ngambil jurusan yang cukup berat. Jadi jurusan hukum plus syariah. Jadi menghafal pasal-pasal undang-undang di Mesir digabung dengan syariat atau hukum Islam. Waduh, berat. Tapi yang luar biasanya adalah beliau itu tiap semester nilainya itu terbaik. Bukan saja terbaik di antara mahasiswa Indonesia, bahkan terbaik di antara mahasiswa Arab sekalipun. Jadi ketika beliau syukuran, ini bagi yang masih bagi yang masih belajar juga saya boleh share ya. Ketika beliau mengadakan syukuran, kita tanya, Mas, karena beliau dari Jogja, ya, Mas, sampai ini kok bisa ya, nilainya itu selalu tiap semester lebih baik, bahkan melebihi orang Timur Tengah. Dia bengong, terus dia bilang, mungkin ya, saya itu belajar dan mencoba untuk sungguh-sungguh dalam belajar, itu bukan untuk membahagiakan orang tua. Kita kaget awalnya, karena biasanya kalau orang kuliah dan ingin mendapatkan nilai bagus, itu biasanya adalah agar orang tua senang, betul gak? Tapi beliau mengatakan, saya ini belajar bersungguh-sungguh bukan hanya untuk membahagiakan orang tua, tapi niat saya adalah agar ilmu saya ini bermanfaat bagi umat. Ketika saya memiliki niat seperti ini, saya merasakan yang mendoakan kesuksesan saya itu bukan cuma keluarga dan orang tua. Lihat, ada orang yang niat belajarnya sungguh-sungguhnya mencapai nilai yang baik, biar keluarganya senang, biar orang tuanya bangga. Ini tidak salah. Tapi ada orang yang memiliki niat lebih berkualitas, ya gak? Bahwa dia menuntut ilmu, biar ilmunya itu bermanfaat buat umat. Dan dia mengatakan, ketika dia memulai belajar dengan berniat seperti ini, dia merasa yang mendoakan kesuksesan itu bukan cuma keluarganya. Masya Allah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang mungkin punya niat, tapi ada orang lain yang niatnya itu berkualitas. Makanya Imam Nawawi beliau mengatakan, kalau kita berniat untuk dunia, kata beliau itu nggak salah. Jadi kita ingin sesuatu, niatnya untuk dunia, kata beliau itu nggak salah. Cuma alangkah lebih lengkap kalau itu digandengkan dengan niat akhirat. Contoh, di sini banyak yang belum nikah. Yang belum nikah misalnya doa yang minta, ya Allah, mudah-mudahan saya dikasih istri yang gimana biasanya? Yang akhwat juga gitu, ya Allah berikan saya suami yang, ya Allah mudah-mudahan saya dapat kerja yang enak, ya Allah saya mudah-mudahan dapat gaji yang besar misalkan. Kata Imam Nawawi bahwa doa ini itu gak keliru, cuma dia tidak lengkap. Kata Imam Nawawi, alangkah baiknya kalau digandengkan dengan akhirat. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang sudah diberi apa yang dia minta, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia minta. Ya Allah, mudah-mudahan saya kalau kerja gajinya besar, tapi gaji besar, sedekahnya sedikit. Makanya kalau dulu para kiai ngajarkan doa kepada santri, itu ngajarkannya bukan doa jadi orang kaya, tapi ngajarkannya doa menjadi orang yang banyak bayar zakatnya. Karena orang kaya banyak juga nggak bayar zakat. Ya Allah berikan saya suami yang tampan agar tunduk pandangan saya. Karena tidak sedikit orang yang dikasih istri cantik, dikasih suami tampan, tapi nggak tunduk juga pandangannya. Ya Allah mudah-mudahan saya bisa lulus kuliah saya. Buat apa terus kalau lulus? Biar bermanfaat ilmu saya. Misalnya begitu. Ada dihubungkan.
Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, mengakhiri dari jawaban pertanyaan ini. Saya dulu pesantren di Garut. Ketika keluar dari asrama, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada seorang ustadz yang ngegandeng saya. Di depan tuh masih banyak sawah. Kata ustadz saya, Gus, tinggalin ada orang Sunda. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kata beliau, Gus, tinggalin. Mun melat pare pasti menang kegajalan. Kata beliau, Gus, lihat, orang yang menanam padi pasti akan tumbuh rumputan. Tapi orang yang menanam rumput, siapa yang akan menumbuhkan padi? Orang kalau niatnya akhirat, dunia dapat. Tapi orang kalau niatnya hanya dunia, siapa yang akan memberikan akhirat bagi dirinya? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Agus Setiawan. Insya Allah sudah cukup jelas dari jawaban dari beliau terhadap tiga pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta. Sekarang kita akan melanjutkan ke sesi door prize. Jadi alhamdulillah hari ini kita ada 3 buah hadiah, 3 buah buku. Aturan mainnya adalah nanti Ustaz Agus akan memberikan pertanyaan, 3 buah pertanyaan yang akan dijawab oleh para peserta, dan tidak jawabannya benar tentunya akan mendapatkan hadiah 1 orang 1 buku ya. Jadi untuk yang pertama, karena ada 2 buku yang sama, yang bukunya akan saya bacakan dulu. Buku yang warna merah jambu ini adalah buku yang berjudul Bunga Rampai Kedokteran Islam, Kontroversi Imunisasi. Jadi merupakan kumpulan tulisan dari dokter, pakar kesehatan dan pakar syarikat. Insya Allah akan banyak memberikan tambahan ilmu kepada kita mengenai kontroversi tentang imunisasi, salah satu isu yang cukup hangat di bidang kesehatan saat ini. Buku yang berikutnya adalah, alhamdulillah, namanya rezeki, gak diduga datang lagi 1 buku. Jadi ada 4 ya, ada 4 hadiah, berarti ada 4 peserta yang bisa menjawab nantinya. Yang berikutnya adalah buku Ustaz Agus Setiawan sendiri, berjudul Talking in the Heaven, Obrolan dari Taman Surga. Merupakan kisah inspiratif, menggugah hati, penyejuk kalbu, yang insya Allah akan bisa menjadi nutrisi untuk jiwa-jiwa kita. Ya, saya persilakan kepada Ustaz Agus untuk bisa memberikan pertanyaan pertama. Jadi sistemnya siapa cepat dia dapat, begitu dilontarkan pertanyaan, bila merasa sanggup menjawab, berani menjawab, langsung acungkan tangan. Jadi yang lebih dulu mengacungkan tangan dia yang mendapatkan kesempatan. Ya, pertanyaan pertama, silakan Ustaz Agus. Ini ada Mas Prima ya, untuk melihat beliau menjadi hakim, siapa yang duluan. Dan saya usul sambil diangkat tangannya sambil takbir. Karena saya belajar dulu sempat saya mengunjungi sekolah Islam di Kairo. Jadi ketika seorang guru bertanya kepada murid, muridnya itu nggak bilang saya, tapi muridnya itu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika saya tanya, kenapa? Kata gurunya, kita ingin mendidik bahwa walaupun sang murid itu bisa menjawab, tapi yang memberikan jawaban itu adalah Allah. Jadi biar gak sombong. Kalau kita kan banyak yang pinter, kebingungan. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang pertama yang apa? Kontroversi imunisasi atau imunisasi dulu? Ini dulu ya. Silakan dulu. Baik. Yang pertama ini buat yang masih galau dengan imunisasi, galawers. Gegana, Ustaz. Gegana, gelisah, galau dan gulana. Saya ada lagi dong. Buat mereka yang andilau antara dilema dan galau. Iya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, pertanyaannya adalah
Siapakah nama tabi'in yang cacat tapi berdoa dan bersyukur? Allah Akbar. Ini pemenang debat tadi. Abu Kilabah. Ya. Boleh berdiri dulu di depan. Juara aja. Nggak juara. Jawabannya Abu Kilabah. Namanya adalah Abu Kilabah. Sah. Takbir lagi. Kenapa? Takbir lagi. Allah Akbar. Pertanyaan yang kedua, berarti tadi ternyata beliau sudah punya ini, ya. Jadi tadi tadi ngambil yang obrolan dari Taman Surga. Untuk yang pertanyaan ini, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sebutkan satu saja ayat yang berkaitan dengan syukur. Angkat tangannya udah benar, cuma ininya passwordnya enggak yang apa ya, terserah. Ya silakan yang berhijab hitam maju betul-betul. La'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Masya Allah, jazakallah khairan. Allahu Akbar. Sudah imunisasi? Sudah ya? Enggak, kalau belum kan ada ya dok, yang belum ini, yang untuk melengkapi kalau yang belum Dewasa. yang dewasa ya. Soalnya sering sekedar menonton film jadi tahu. Baik, kembali lagi ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah apa manfaat dari syukur? Passwordnya Allah, silakan. Baik, diantaranya adalah Allah akan tambahkan nikmatnya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, syukur itu manfaatnya dua secara umum. Dia akan mengekalkan nikmat yang sudah ada dan dia juga akan menjemput nikmat yang belum kita punya. Silakan Ibu. Allah Akbar. Bisa diterima. Silakan. Yang terakhir, Bapak Ibu rahmati Allah, mungkin agak panjang jawabannya, tapi bisa diringkas. Sebutkan satu saja dari sekian banyak yang tadi tentang contoh orang yang bersyukur. Ya. Bisa maju. Salah satu contoh orang yang bersyukur itu Zaid bin Al-Harith, seorang tabi'in. Dia apabila malam hujan deras akan berjalan ke rumah orang-orang tua untuk menanyakan apa yang ingin beliau beli di pasar. Kemudian Baik, Allah Akbar. Allah Akbar. Boleh Pak Ustaz? Ya alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi door prize. Jazakumullah khairan pada Ustaz Kristiawan yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah apa yang telah beliau sampaikan tadi bisa kita pahami dengan baik, dan untuk selanjutnya bisa kita coba lakukan, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ya, sampai kita pada akhir dari sesi kajian kita hari ini. Insya Allah coba saya simpulkan secara ringkas topik yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz Agustiawan. Bersyukurlah maka kau akan mendapat surganya. Beliau tadi di awal telah menyampaikan mengenai definisi syukur dari kata syakaro atau berterima kasih, dan menyampaikan juga mengenai bagaimana cara kita bersyukur, yaitu dengan hati, ucapan, dan perbuatan. Dan beliau juga telah menyampaikan banyak kisah-kisah dari para sahabat maupun tokoh-tokoh atau orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini yang memberikan teladan dalam tindakan bersyukur mereka. Dan terakhir disimpulkan mengenai manfaat dari syukur tersebut. Insya Allah kita tutup sama-sama kajian kita hari dengan membaca alhamdulillah, istighfar, dan doa penutup majelis. Akhirul kalam, jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Agustiawan dan pada para peserta. Terima kasih banyak. Insya Allah bisa menambah pahala bagi kita, kebaikan bagi kita dan keluarga maupun bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.